gitu Mhm. kan. Tapi kayaknya efek domino yang dari meninggalnya Kak Lula tuh kayaknya banyak gitu. Ada Mhm. kayak kemarin Dokter Tirta yang marah-marah karena ada Mhm. statement yang mengeluarkan GERD itu bisa menyebabkan meninggal. Ada juga yang Mhm. kayak ini Kak, yang Kakak Mhm. sempat mention tentang Kakak tuh ditawarin whipping ya kayak. Oh Itu iya, ceritanya gimana sih Kak? Itu tahun berapa kira-kira Kakak di tahun ini. tahun ini banget? Nah makanya tuh aku kan kenapa aku bikin konten kemarin tuh. Jadi kayak kemarin tuh tiba-tiba aku nggak tahu ya maksudnya tuh tiba-tiba disangkut pautkan ada beberapa netizen maksudnya nggak kesana aku juga kan memang nggak kenal juga gitu kan. Dan memang nggak satu circle gitu memang pas aku upload itu ada kabar duka kayak gitu sebenarnya nggak Dinar nggak kesana malah nggak tahu juga memang nggak satu circle cuman kan Dinar turut berduka cita ya atas berduka cita yang sedalam-dalamnya karena kan fansnya juga banyak sekali ya kan buat keluarganya juga semoga ditabahkan gitu. Cuman kalau Dinar tuh memang nggak kesana memang dia tuh memperingatkan anak muda Gen Z karena itu tuh terjadi pada diri aku. Jadi pas aku lagi nge-DJ ada yang nawarin itu kayak pot kecil. Terus dia tuh nawarin kayak gini, Kak cobain deh katanya sedot sekali nanti kayak ngefly? ngefly 3 jam atau sampai pagi cik kata. Lah kalau rokok biasa atau vape ya kan masa iya bisa ngefly sampai pagi, aku pikiran gitu. Enggak kak, karena aku memang kan boxing juga kan jadi aku nggak pernah ngerokok sama sekali, aku tuh nggak ngerokok. Jadi aku pernah tuh nyobain shisha kayak shisha yang Arab rokok itu. Arab itu dan aku besoknya tuh lari tuh ngap banget. Jadi aku nggak pernah dari sana tuh nggak pernah sama sekali ngerokok apapun itu gitu ya kan, pokoknya yang berasap tuh aku nggak pernah. Terus aku bilang enggak kak, aku bilang kayak gitu kan. Nah aku pindah lagi kota, ada lagi pokoknya ini 3 kota dan 3 klub yang berbeda. Oh berarti ini bahaya banget dong pot ini, maksud tuh namanya pot getter. Setelah aku cari-cari tuh namanya pot getter ini beda dari yang pim whipped cream, bukan, ini beda lagi. Jadi kan ada beberapa jenis yang ini tuh kayaknya sepele gitu, kayak kayak ini kan kayak Anak muda mungkin iya. kayak hal yang common gitu ya Kak Iya di kayak ini sana. pot biasa kan, misalkan anak-anak Gen Z yang baru misalkan main-main ke klub malam, ya kan maksud tuh mau cari happy, tiba-tiba dari orang yang nawarin kan kasihan, takutnya jadi tiba-tiba jadi kecanduan yang seperti itu. Jadi dia tuh nawarin itu ya kayak buat happy. Terus ada temen aku, bukan temen sih, dia tuh jadi kayak pas aku nge-DJ dia sering datang. Dia itu kayaknya dia udah kena itu ya. Terus dia tuh berapa kali WA-in aku fotoin pot kecil itu. Terus yang aku buka fotonya langsung keluar hilang gitu loh yang sekali klik. Oh ya, yang Nah, review ya Kak. iya kak, katanya teh ayo kita nyobain ini enak banget, aku sumpah katanya. Ya kayak intinya kayak nyobain, suruh aku make juga kan, kataku aku nggak ngerokok, aku bilang gitu kan. Awalnya tiba-tiba si cewek ini tuh ketangkep. Ya. Nah ketangkep dari situ kan aku udah positif, wah berarti pot yang lagi beredar ini ada racikannya, bukan liquid yang buat nge-vape biasa. Berarti kan ada campuran sejenis narkobanya kayak gitu. Nah makanya kan aku bikin video itu tuh wanti-wanti buat yang masih belum tahu kan harus hati-hati. Misalkan kan kadang-kadang kalau kita lagi gaul nih cobain vape aku gitu kan, takutnya kayak gitu. Dan itu tuh vape-nya kecil banget dan kayaknya dia bukan beli di klub, jadi bawa dari luar. Berarti kan peredarannya Udah meluas udah gitu. luas gitu. Jadi kayaknya dia bawa dari luar karena kan kalau di klub kan jarang banget ya yang kayak gitu. Nah, pas di luar dibawa ke dalam ke klub kayak gitu. Karena kecil banget, mungkin security kan ada security check kalau mau masuk klub, mungkin dibilangin ini vape biasa gitu. Dan apalagi kan Kakak sendiri kayak tadi Kakak bilang udah sampai 3 kota tiga berbeda kota tiga dan kota yang berbeda. dan Kalau luar negeri jangan dihitung lah. Di luar negeri juga ada yang nawarin aku soalnya, cuman luar negeri jangan dihitung, maksud tuh di kota kita dulu ya, di negara kita dulu. Maksud aku harus mengingatkan ke anak muda jangan sampai terjerumus ke sana. Sayang mah tuh sayang apa ya, sayang badan kita lah, sayang masa depan kita kayak gitu sih. kasihan juga sama orang tua di rumah kalau udah Iya sampai kasihan sama orang tua di terpapar. rumah kayak gitu. Dan ya itu harus orang tua harus pinter-pinter pendekatan apalagi ke anak-anak yang baru ya Nakal. 20, 22, karena yang ketangkep temen aku itu umurnya baru 24, masih muda banget. Ya ampun. Aku sih udah ingetin kayaknya itu, aku sih masih kayak belum sadar itu pot itu bukan sih yang kemarin ada kasus artis yang ketangkep, itu pot itu bukan sih, aku tanyain dia kan. Aku sih belum sadar ke sana ya, tiba-tiba dia tuh kemarin pas aku naikin video itu karena dia udah ketangkep kayak gitu. Dan selain pot getter itu sekarang tuh ada jenis apa ya, kayak balon Benar. apa sih itu ya, balon Yang isi. diisep gitu ya, Iya yang yang diisep disemprot itu. ya. Dan aku juga naikin itu karena ada di salah salah satu klub
dia itu ada balonnya kayak gitu. Jadi aku lagi nge-DJ, aku nggak tahu sama sekali itu juga, aku aja nggak tahu sama sekali, aku lagi nge-DJ terus dilemparin balon kayak teng balon gitu. Terus aku tepok gini ke penonton, terbang lagi, terus aku diketawain. Teh itu tuh diambil terus disedot, kayak disedot gitu, nanti kita kayak ada efek ngefly-nya gitu. Lah kataku, aku lagi nge-DJ ngapain juga aku yang kayak gitu, dan aku nggak tahu itu dalamnya apa ya kan. Dan ini bener-bener kayak, hah, itu apa ya, nggak ngerti juga aku. Terus diambil sama salah satu penonton, katanya ini lumayan tahu kalau beli mahal, katanya disedot sama dia. Nah aku kan dari sini, wah ini harus hati-hati nih. Mas tuh anak-anak juga kalau mau milih party klub itu harus bener-bener yang bersih dari hal tersebut. hal-hal, ya mau hal narkoba atau apa, maksud tuh ya tempat asik aja, tempat minum kayak gitu, tempat nongkrong, jangan ke tempat kayak gitulah. Apalagi kan kasihan ya anak muda sekarang, maksud tuh kalau kayak gitu nanti ya ikut susah kita lah yang udah pasti. Aku merasakan kalau temen deket yang udah kayak gitu itu rese banget ke kitanya, itu kan aktif banget jadi ngeganggu gitu, ngeganggu. Dan peredarannya artinya benar-benar banyak ya modusnya ya kayak. Makanya kan dari pot getter sama balon terbang. Terus kan aku pas upload yang gitu ya, yang balon terbang sama whipping pink itu tuh ibu-ibu langsung pada nge-DM aku. Jadi ada apa nih, aku tadi baru baca, dan ini harus benar-benar disebarkan ya nih. Aku baru baca dari ibu-ibu, katanya ada korbannya sampai nggak bisa napas. Ya ampun. Mana ya, aku sengaja sebarin karena apa? Ini buat kita semua. Tuh ini dari Ibu Abe Rianti. Tuh, iya teh isinya itu nitrogen. Korbannya anak-anak umur 23 tahunan. Banyak pada masuk ICU tiba-tiba kesadaran sampai berhari-hari. Jadi nggak sadar, hilang kesadaran sampai berhari-hari. Bangun-bangun kayak orang loading. Jadi please banget jagain adik-adik kita. Tuh, ini juga. Nah, makanya aku upload yang ibu ini karena ini itu harus disebarluaskan gitu. Karena kan maksud tuh kan ada kan anak-anak gaul gitu kan, Gen Z ya kan, takutnya terjerumus ke sini gitu kan, ke kesehatan loh. Maksud tuh nanti udah kalau udah badannya udah ya maksud tuh udah terkontaminasi yang kayak gitu kan harus berobat segala macam. Siapa yang nanti yang ngecover orang tua kan, kasihan orang tuanya juga gitu. Karena kan mungkin kamu ada image sebagai DJ dan kayak punya willingness lebih untuk kayak kayaknya gue harus edukasi adik-adik yang menjadi followers kakak gitu ya kan? Iya makanya kan aku kenapa kemarin berani upload ya, ini gak harus belak-belakan, terserah lah klub yang ada yang seperti itunya berarti kan gak akan undang aku. Tapi kan aku di sini harus fair aja, kalau memang mau happy kenapa harus ke barang-barang yang seperti itu. Kenapa happy itu ya udah sih minum aja gitu kan, chill gitu. Kalau nggak juga ya minum orange juice aja. Sekarang kan kalau aku lagi show, ibu-ibu tuh nonton aku, mereka minum orange juice doang tuh happy gitu dengerin musiknya. Kenapa harus ke obat-obatan yang segala macam itu yang mengandung yang kayak gitu kan jadinya apa ya, menurut aku nggak lucu, udah nggak lucu kalau kayak gitu. Apalagi kan sebenarnya kayak di era sekarang tuh bertentangan sama tren Gen Z yang sebenarnya lebih aware sama gaya hidup sehat gitu kan. Tapi banyak juga ternyata oknum-oknum yang menyelipkan hal-hal kayak gini tuh ke dalam klub malam gitu ya. Karena kan yang pot getter itu kan beredarnya bukan cuma di klub malam, di luaran juga. Itu yang berbahaya kayak gitu. Makanya kan aku kenapa upload tuh ya minimal memperingati followers aku gitu yang melihat gitu. Karena kan ini memang harus disebarluaskan kayak gitu. Jadi jangan sampai adik-adik kita yang masih polos terus ya udah nyoba aja, kalau nyoba mereka namanya masih kecil, kecanduan berkepanjangan, kesehatannya terganggu gitu sih. Dan kalau menurut aku sih ini harus BNN sih yang turun, yang balon itu ya, maksud kayak balon sama pot getter itu sama whip cream yang pink itu sih, maksud diselidiki ini gimana sih beredarnya, terus efek jangka panjangnya seperti apa kayak gitu. Karena harus dikasih tahu ke publik beneran, karena ini bener-bener bukan bener-bener narkoba tok gitu, bukan kelihatan bentukannya kan. Biasanya tuh ada yang butir kan, ada yang apa gitu kan, yang taunya kita dari BNN kan. Tapi kan sekarang ada yang kayak mainan gitu. Nah itu makanya menurut aku sih BNN harus segera menindaklanjuti yang balon sama yang pot getter yang kecil itu sama whipped cream sih kayak gitu. Maksud tuh diselidiki ini emang legal gitu apa ilegal gitu, karena kan ya ini kan buat
anak bangsa lah gitu, buat generasi penerus gitu kan, kasihan. Dan artinya BNN juga harus mengedukasi juga gitu kan. Iya, mengedukasi, kalau nggak tuh bawa salah satu selebriti kayak buat speak up, jadi biar ke blow upnya menyeluruh gitu. Biar apa ya namanya tuh, biar yang lain tuh langsung ngeh, atau media datengin semua gitu. Jadi kita ngeh, maksud aku aja yang balon itu nggak ngeh sama sekali. Aku nggak tahu, padahal aku kan nge-DJ itu udah hampir 10-12 tahun. Malah balon itu kayak, hah, emang iya balon itu ada ininya gitu, bisa bisa bikin nge-fly. Aku itu baru tahu kemarin doang gitu. Padahal aku udah lama banget tur, baru tahu kemarin gitu. Dan untungnya kamu langsung ngetepis gitu ya, langsung. Karena aku nggak tahu sama sekali, makanya aku tepis kan. Terus aku malah diketawain. Karena mereka tuh udah biasa kayak apa, nyedot yang balon itu. Kayak gitu. Oke, Karina. Ya. Dari Kak Dinar sendiri udah bertahun-tahun kan Iya. DJ gitu ya. Selain kejadian ini, pernah nggak sih sebenarnya dulu tuh mungkin ya ada yang buka-bukaan nawarin Kak? Oh iyalah, kalau zaman dulu banget mah kan dunia malam kan masih, kalau sekarang tuh sebenarnya lebih bersih deh. Kalau zaman dulu tuh klub drugnya tuh kayaknya lebih banyak deh. Kalau sekarang tuh banyak kan ya udah klub minum aja sebenarnya. Kalau zaman dulu tuh lebih banyak, mereka lebih kayak terang-terangan. Aku pernah lagi nge-DJ, terus tiba-tiba ya kayak bosnya lah, big bosnya apalah dari suatu kota, ya kayak gitu. Aku pikir kan dia pakai pengawalan itu anak buahnya gitu, terus dia datang ke panggung, aku pikir mau nyawer mau apa, terus dia kayak buka kayak kotak cincin gitu, isinya tuh kayak butiran gitu. Terus aku kayak, aduh makasih, enggak ya. Dia mau nyawer banyak, terus aku aduh enggak, itu apa ya, warna pink kayak gitu. Jadi tuh terang-terangan dong, itu kan nggak mungkin permen dong kan. Makanya tuh yang sejenis yang obat-obatan butir juga kan, ya apa sih namanya, inek ya, itu tuh mereka ada yang kayak permen kayak gitu. Dan aku kalau di klub, kalau udah nge-DJ, kalau mau kasih minum ke aku juga, aku mintanya yang masih disegel. Karena Bisa ngeliat gitu ya. iya, terus kita tuh kalau mau nge-DJ, mau show, aku nggak bawa tas yang kebuka itunya, sletingnya itu, karena aku ya namanya juga di tempat kayak gitu kan, bisa orang ngapain aja, takutnya kena fitnah juga ya, ada yang naruh barang segala macem kayak gitu sih. Kayak gitu. Oke, dari Kak Dinar sendiri, kata-kata terakhir lah ya. Memperingati apa, cewek-cewek ataupun ya orang-orang yang mau party itu, soal kehadiran barang-barang berbahaya ini. Kalau menurut aku, kalau mau cari happy, jangan ke obat-obatan sih. Kalau mau nyari happy ya udah sih, kalau mau minum aja. Kalau minuman itu kan legal di Indonesia gitu. Maksudnya yang ilegal nggak usah, karena yang ilegal itu udah jelas-jelas kan ngerugiin badan kita juga kayak gitu. Kasihan ke orang tua kita lah. Dan kita kan apalagi kan generasi penerus ya kan, maksudnya harus lebih sehat lagi lah. Maksudnya nyari happy tapi jangan sampai mengorbankan badan kita ya. Maksudnya kalau memang yang udah kecanduan ya, maksudnya menurut aku harus sadar diri, lu harus rehab sendiri gitu loh, jangan sampai ketangkep dulu baru rehab ya kan. Maksudnya sadar diri aja, oh kayaknya gue udah, karena aku lihat ya beberapa yang mereka kebanyakan tuh kecanduan nunggu ketangkep dulu gitu loh. Maksud tuh harus sadar, karena kan itu tuh kayak habis uang loh, karena mereka aktif banget. Jadi aku tuh bisa menilai ya, maaf ya, kalau orang yang make itu aktif banget kayak aktifnya tuh nggak ke kontrol. Jadi ada kayak temen aku, kayaknya mantan sih kalau dia, tapi masih aktif, jadi kayak masih ada efek-efeknya gitu. Efeknya lama loh, dari berhenti itu bisa efeknya 5 tahun tuh masih ada. Jadi kalau ibarat kata kalian minum kopi lagi tuh kayak naik lagi. Nah temen aku itu, aku jalan sama temen aku yang dulunya dia pemakai kan, bisa kita ke mall kan, aku kalau ke mall jalan itu, dia bisa 5 mall dikelilingi di Jakarta. Aku capek, aku sampai aku nggak mau ya jalan sama kamu, males soalnya, rese gitu, ngerti nggak sih, rese, hyperaktif. Jadi dia kalau udah minum kopi aktif banget. Kita kan kalau udah jalan satu mall aja keliling-keliling capek dong, sakit kaki. Nah biasanya itu dilihat dari karakter mereka. Kalau mantan pemakai tuh ya minum kopi dia aktif lagi, apalagi yang masih make. Nah yang masih make tuh aku masih kayak, oh, ini out of control, karena aku pasti deket dong sama anak-anak muda yang suka clubbing apalah mungkin, dan salah satunya mungkin ada yang pemakai gitu. Itu mereka aktif banget, nanya mulu ya kan. Iya nanya mulu, perasaan itu udah ditanya tadi, nanya mulu gitu kan. Misalkan kalau lagi nge-DJ dia nanya ini, nanya lagi, request lagu udah diputerin lagu yang itu gitu kan, lagu udah diputer dia minta lagi gitu. Pokoknya kayak dia
apa ya, kesadarannya memang udah ini banget ya, menurut dia happy, menurut diri dia kan happy, tapi kan sebenarnya menurut orang lain yang normal keganggu kita tuh gitu. Cuman yang makai nggak akan sadar sih, itu susah. Iya kayak gitu sih. Ya makasih.